Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa kembali bersama Ibu Nimade Adianti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti dalam materi contoh-contoh perbuatan Subha dan Asubha Karma. Nah, contoh-contoh Subha Karma dalam Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha merupakan bagian dari ajaran susila dalam kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada Manacika Parisuddha yang artinya berpikir yang baik, Kayika Parisuddha artinya berbuat yang baik, dan Wacika Parisuddha artinya berkata yang baik. Dari ketiga bagian tersebut sangatlah erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai keharmonisan di dunia ini, kita harus selaras dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan harapan apabila kita telah berpikir yang baik, maka perbuatan dan perkataan kita akan baik pula. Nah, di sini contoh-contoh Trikaya Parisuddha itu adalah yang pertama, Kayika Parisuddha, menolong orang kesusahan. Yang kedua, contohnya menyayangi ciptaan Tuhan. Contoh yang ketiga di sini ada contoh lainnya, yaitu bisa bergotong royong, membuang sampah pada tempatnya, dan yang paling penting itu adalah di mana kalian harus disiplin dan rajin belajar. Nah, yang kedua di sini Wacika Parisuddha. Contohnya berkata yang jujur, mengucapkan salam dengan baik dan benar, tidak suka memfitnah, dan senantiasa mengucapkan terima kasih. Nah, yang ketiga di sini ada Manacika Parisuddha, di mana di sini contohnya adalah konsentrasi saat sembahyang dan belajar. Nah, yang kedua, selalu bersyukur dan berpikiran yang suci. Yang ketiga contoh yang lain, tidak iri ataupun dengki terhadap orang lain. Berikutnya contoh Subha Karma dalam Tripararta. Tripararta adalah 3 penyebab kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Di sini ada Asi, ada Punya, dan ada Bakti. Contohnya di sini Asi, menghormati dan menyayangi keluarga. Yang kedua, menyayangi binatang peliharaan. Bisa ditambahkan lagi adalah dengan cara memelihara lingkungan dan menjaga keharmonisan. Kedua, ada Punya. Contohnya, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, berdana punya untuk membangun tempat suci, dan yang ketiga, Bakti. Contohnya, melaksanakan puja Trisanya setiap hari. Tripararta mengajarkan kita agar selalu bersikap dan berbuat dengan perasaan cinta kasih. Dengan cinta kasih akan tercipta ketentraman dan kedamaian hidup. Dengan rasa cinta kasih, kita akan terbiasa menghargai dan menghormati orang lain. Bahkan, kita mampu bersyukur ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Sebagaimana yang telah dikatakan tadi, contohnya menyayangi tumbuhan dapat kita lakukan dengan menyiram
setiap hari dan memberi pupuk. Begitu juga halnya dengan menyayangi binatang. Kita dapat lakukan dengan merawatnya dengan baik, memberi makan dan minum setiap hari. Lingkungan yang bersih, asri, segar, dan indah akan membuat suasana hati menjadi tentram dan nyaman, serta dapat menjaga keselarasan dan keharmonisan sehingga rasa saling mengasihi, menghormati, dan menghargai terus dapat terjaga. Nah, dengan demikian, ajaran Triparata penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sebagai implementasi dari ajaran Tatuam Asi, patut dijadikan pedoman untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Nah, berikut adalah contoh Subhakarma dalam Catur Paramita. Catur Paramita itu adalah 4 perilaku yang berbudi luhur, di mana ada Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Contoh dari perbuatan Maitri itu adalah hidup rukun dan saling mengasihi. Di sini kata Maitri itu artinya persahabatan atau persaudaraan, di mana nantinya anak-anak memerlukan teman untuk diajak berbicara, bermain, belajar bersama, dan bahkan saling bertukar pendapat, sehingga menyampaikan perasaan kalian. Ketika kalian mengalami kesusahan, maka kalian memerlukan teman atau orang lain untuk berbagi. Yang kedua, di sini ada karuna. Contohnya adalah saling tolong menolong antar sesama. Nah, contohnya di rumah, anak-anak harus menyayangi anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Nah, ajaran karuna ini membimbing anak-anak agar memiliki perasaan cinta kasih, sehingga kalian dapat memahami perasaan dan penderitaan orang lain. Nah, sekaligus mampu membantu penderitaan yang dialami oleh orang lain secara tulus ikhlas. Nah, sifat karuna ini dapat dilakukan dengan seperti tadi, saling tolong antar sesama, di mana kalian bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Yang ketiga di sini ada mudita, yaitu contohnya adalah ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Ajaran mudita sungguhnya menuntun anak-anak untuk selalu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Perilaku mudita sangat mudah diketahui dari teman-teman di sekolah. Misalnya ada teman kalian yang memperoleh nilai yang bagus. Nah, ketika ulangan pasti anak-anak mengucapkan selamat kepada temannya. Nah, jika anak-anak memahami dan berempati kepada orang lain, maka orang lain pun akan memahami dan berempati kepada anak-anak. Nah, berikutnya yang terakhir itu ada upeksa. Contohnya itu adalah tidak memandang rendah orang lain. Nah, di sini apabila kalian berbuat salah, hendaknya diselesaikan dengan baik-baik dan belajar untuk saling memaafkan. Berikutnya adalah contoh Asubhakarma dalam Trimala. Trimala dalam ajaran agama Hindu adalah 3 jenis perilaku yang kotor.
Perilaku tersebut muncul sebagai akibat pengaruh negatif dan keinginan yang sulit untuk dikendalikan. Terimalah sangat bertentangan dengan perilaku susila yang dijunjung tinggi oleh ajaran agama Hindu. Terimalah merupakan contoh asubha karma atau perbuatan yang buruk. Nah, dengan bagian-bagiannya itu ada moha, itu artinya berpikir yang tidak baik, di mana moha contohnya adalah berpikir yang jahat kepada orang lain. Di sini kita harus bersyukur dan bangga karena telah diberi kelebihan di antara makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu pikiran. Dari pikiran kita dapat berbuat. Pikiran adalah sumber aktivitas manusia. Apabila pikiran kita kotor, maka perbuatan pun dan perkataan pun akan kotor. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengendalikan pikiran tersebut agar selalu dapat berpikir yang baik atau berpikir yang positif. Yang kedua, di sini ada mada. Mada artinya berkata yang tidak baik. Contohnya, membentak, berbohong, memfitnah. Manusia memiliki kemampuan bicara. Bicara adalah ungkapan perasaan. Jadi kita harus hati-hati dalam bicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Bicara yang kurang sopan akan dijauhi orang lain. Sebaliknya, bicara yang sopan kita akan mendapat simpati dari orang lain. Yang ketiga ada kasmala. Kasmala artinya perilaku yang tidak baik. Contohnya, melakukan himsa karma atau dengan menyakiti makhluk lain, mencuri, malas, iri, itu semua adalah perilaku yang kurang baik. Semua perilaku tersebut harus dijauhi dalam kehidupan ini. Nah, anak-anak, kita harus berbuat baik ketika semua orang berusaha untuk berbuat baik. Lingkungan menjadi lebih damai dan harmonis. Hal ini dapat mengurangi konflik dan memperkuat kerja sama. Nah, anak-anak, ajaran subha karma yang harus terus dilakukan yaitu Trikaya Parisuddha, Triparata, dan Catur Paramita. Dan ajaran asubha karma yang patut dihindari itu adalah trimala. Perilaku trimala dapat menyebabkan permusuhan dan tidak harmonisnya hubungan, sehingga patut untuk dihindari. Dalam keyakinan Hindu, karma adalah hukum sebab akibat. Tindakan buruk akan membawa karma buruk yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Dengan menghindari asubha karma, kita menjaga keseimbangan karma agar kita lebih baik. Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Ibu harapkan nantinya anak-anak senantiasa berperilaku subha karma dengan melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha, Triparata, dan Catur Paramita dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.